Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Incer Edukasi juga sahabat BBGBDIY. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijaya Sedap bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Prestasi Anak Negeri Membangun Karakter Diri untuk Meraih Prestasi. Nah, tentu saja 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya ingatkan bahwa bahwasanya acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdi.kemdikbud.go.id/radioedukasi dan acara ini pula disiarkan melalui kanal YouTube BBGBDIY. Baik, Insan Edukasi juga sahabat BBGBDI yang pasti saya pun juga mengundang Anda. Apabila Anda nanti mau bergabung, silakan bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51 0856 912 51 dan Anda pun juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi, instansi, spasi pertanyaannya. Baik, yang pasti juga nih, Insan Edukasi juga sahabat BBGBDI, Prestasi Anak Negeri selalu menghadirkan para guru berprestasi, juga kepala sekolah berprestasi yang diharapkan nanti bisa menginspirasi kita semuanya. Dan kali ini, Prestasi Anak Negeri menghadirkan seorang guru yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Dalam hal ini, ada Ibu Nur Ernawati SPDGR, beliau adalah guru dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, yang mana telah meraih prestasi sebagai terbaik 1 guru inovatif SMP tingkat DIY dan guru inovatif SMP tingkat nasional. Luar biasa sekali ya. Dan kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Bu Nur Ernawati. Selamat sore Mas Yuda. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang kembali di studio Radio Edukasi. Ini studionya baru ya. Iya. Auranya kan beda Iya, kan? betul. Cetar membahana Cetar gitu ya. membahana gitu. Tadi masuk langsung kaget Mas Yuda. Betul ya? Iya, subhanallah. Oke, luar biasa dan tentu saja bisa menambah semangat kita ya Betul, untuk siaran di betul. sore hari ini gitu Iya, ya. berasa pengen siaran terus ini Mas Yuda. Wow, pokoknya selalu ditunggu gitu ya. Iya. Tentu saja dengan prestasi-prestasi yang lainnya ya. Iya, betul, betul Luar sekali. biasa. Nah, coba deh perkenalkan diri dulu kepada Insight Edukasi juga sahabat BBGBDI. Silakan Bu Nur Ernawati. Oke, halo Insan Edukasi. Nama saya Nur Ernawati, biasa dipanggil Bu Erna begitu ya. Dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Guru informatika saya, teman-teman. Oh, guru informatika ya. Iya, betul. Oke, pastinya dalam mengajar selalu istilahnya selalu menyelipkan hal yang berkaitan dengan informatika tentu saja. Betul. Bagaimana pemanfaatan teknologi tentunya, pemanfaatan Mas Yuda. teknologi makanya Iya. Dalam prestasi yang sudah diraihnya kayaknya juga ada hubungannya dengan itu pembelajaran Iya, menggunakan TIK gitu Iya, kan. betul sekali, Mas Wah, Yuda, pastinya iya. Insan Edukasi juga sahabat BBGBD ya penasaran juga sih seperti apa sih kalau Ibu Nur Ernawati itu mengajar di kelas dengan menggunakan TIK gitu ya. Iya. Nanti akan sharing-sharing ya terkait dengan Siap. inovasi apa sih yang ditampilkan sehingga beliau ini bisa meraih prestasi sebagai guru inovatif SMP tingkat SMP. SMP di tingkat nasional tahun 2023 23. ya. Oke. Nah, kita sudah kenalan ya dengan narasumber kita Ibu Nur Ernawati SPDGR. Beliau dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Dan prestasinya adalah terbaik 1 guru inovatif SMP tingkat DIY dan guru inovatif SMP tingkat nasional di Jakarta ya. Iya, Wow, luar betul. biasa. Cerita dikit dong tentang pengalamannya bisa sampai ke Jakarta ini. Itu kayak mimpi indah loh. Oh, mimpi Mas Yuda. indah. Iya. Seperti apa ini? Jadi pertama kali gini Mas Yuda, begitu saya dapat surat itu ya dari BBGP yang pertama itu Iya. ya, pas mau presentasi itu sudah kayak ini Mas Yuda, kayak nggak percaya gitu, kayak masa sih ada nama saya gitu. Serius ini saya masuk di 10 besar nih, seperti itu. Terus kebetulan begitu menerima surat itu Mas Yuda dari BBGP itu ya, Ya. dari 10 ya saya maju pertama kali Mas Yuda. Oh ya? Wow, luar biasa dong. Aduh, terus awal-awal itu nervous Mas Yuda gitu. Nervousnya itu karena aduh saya kok tampil nomor 1 gitu kan. Iya, iya. Saya yakin kok teman-teman juga kalau tampil nomor 1 pasti kan Nervous, nervousnya betul, ada betul. gitu ya. Nervous gitu. Kok saya kok nomor 1 ya? Kira-kira saya mau diapain nih gitu. Terus habis presentasi Mas Yuda saya sudah ikhlas tuh Mas Yuda. Ibaratnya seperti ini.
ini kan kompetisi ya Mas Iya. Yuda. Kalau misalnya berhasil, alhamdulillah. Kalau saya belum, ya berarti saya harus mencoba lagi gitu. Karena kan kesempatan ini datangnya enggak cuma satu kali gitu ya. Habis itu kok dapat surat lagi Mas Yuda, lolos lagi Lolos Mas lagi Yuda. gitu ya. Oh. Lolosnya kan langsung waktu itu kan langsung pengumuman 3 besar ya Mas Yuda gitu. Lah kok saya jadi terbaik 1 Mas Yuda. Wow. Itu mimpi Mas Yuda. Itu benar-benar seperti mimpi gitu. Terus begitu diyakinkan lagi bahwa kalau yang peringkat 1 nanti bonusnya ke Jakarta, Ke Jakarta gitu ya. Bukan karena ke Jakarta itu nanti terus bersenang-senang seperti itu, tidak ya Mas Yuda gitu. Cuman katanya nanti di Jakarta itu akan ada apresiasi gitu. Iya. Di apresiasinya ini bukan berarti kita ongkang-ongkang santai-santai, enggak. Ternyata kita juga apresiasinya itu masih harus berkompetisi Berkompetisi lagi, iya, ya. dengan teman-teman di 38 provinsi. Dan itu pun waktu saya di Jakarta Mas Yuda, saya presentasi itu urutan ke-7 Mas Yuda. Itu kan ada undian ya, Iya, ada undian, undiannya urutan betul. ke-7 itu. Ternyata nervousnya melebihi ketika saya tampil pertama di BBGP. Aduh, saya Karena bilang, kan sudah melihat juga pesaing-pesaingnya gitu iya, kan ya. betul gitu. Ternyata saya pikir ternyata waktu di BBGP saya dikasih urutan pertama itu tampil itu sebenarnya nervousnya nggak yang begitu wow gitu Mas Yuda, tapi begitu kemarin di Jakarta itu kayak jantungnya itu nggak berhenti tuh Mas Yuda, berdetak kencangnya gitu. Tapi ya itu tadi Mas Yuda, sampai ke Jakarta itu saya tuh udah kayak mimpi aja Mas Yuda. Oke. Udah bersyukur sekali sampai saya sampai Jakarta. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Oh, yang tuh dari Yogyakarta sendiri ada berapa orang sih Kalau yang dari dikirim ke Jakarta? Kalau di Jakarta itu setiap kategori 1 guru. Satu guru yang ya. terbaik pertama di provinsi ya, masing-masing. Oke. Jadi masing-masing kategori ada perwakilannya Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, gimana bisa meraih predikat sebagai guru inovatif SMP tingkat nasional lagi? Iya. Perasaannya seperti apa ini? Seneng banget Mas Yuda. Saya tuh begitu diberikan apresiasi gitu ya. Begitu nama saya itu dipanggil itu kayak mimpi Mas Yuda. Mimpinya itu ya Allah, selama ini yang mungkin saya selalu memikirkan nggak mungkin itu Iya, ternyata Mungkin gitu loh ya. Mas Yuda. Jadi benar sih, segala sesuatu itu yang bilangnya nggak mungkin itu kalau kita memang sungguh-sungguh itu menjadi mungkin gitu Mas Yuda. Jadi begitu sudah sampai Jakarta, begitu dinobatin itu kayak masih mimpi, terus nggak percaya seperti ini Mas Yuda. Saya kan sekolah swasta nih Mas Yuda itu ya. gitu. Terus teman-teman saya yang terbaik itu kan ada 5 Mas Yuda, yeah. dipilihnya dari 38 provinsi. Yeah. Itu kebetulan saya sekolahnya swasta sendiri Mas Yuda. Iya. Jadi kayak ada suatu kebanggaan tersendiri gitu betul. ya. Berarti sekolah swasta itu juga bisa mampu bersaing gitu iya dengan dong. teman-teman yang di sekolah negeri gitu Mas Yuda. Oke, apalagi ini maaf ya, ini sekolah Islam ya. Iya. Bangga dong ya Bangga kan. banget, Bangga Mas Yuda. Dan gimana apresiasi dari sekolah? Luar biasa Mas Yuda sambutannya. Wow. Artinya memberikan support, motivasi dari awal ya Mas Yuda ya. Betul, Jadi betul. dari kepala sekolah juga udah memberikan support, motivasi gitu. Kalau menebarkan kebaikan lanjutkan Nah, seperti itu. itu ya. Jadi alhamdulillah menebarkan kebaikannya itu mungkin ini ya Mas, hasilnya dari benih-benih saya menebarkan kebaikan. Nah, betul sekali. Wah, luar biasa. Bagaimana pula dengan rekan-rekan guru yang lainnya dari SMP Islam Al-Azhar? Iya, itu sangat wow. Ternyata teman-teman itu kan juga jarang Mas yang tahu tentang pembelajaran saya yang ini gitu kan. Oh, Iya, jadi ada memang beberapa guru tuh yang belum nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali ya. nggak tahu gitu. Kok itu ada kayak gitu ya. Cuman waktu di awal itu kan saya nggak ngasih tahu dulu kalau saya mau ikut Mas. Iya. Jadi diem-diem ceritanya. Oh, diam-diam ceritanya. Jadi siapa pertama yang dikasih tahu dari sekolah itu? Ibu kepala sekolah. Dan Gimana tanggapannya dari ibu kepala sekolah? senang karena pertama kali begitu saya dapat itu juara itu, langsung saya share ke beliau. Oh, gitu ya. Terus habis itu malam-malam langsung saya share di grup gitu. Jadi tetap saya menyampaikan ke ibu kepala sekolah dulu gitu. Bu, ternyata saya lolos gitu. Jadi itu kayak hadiah gitu loh Mas gitu. Jadi teman-teman itu yang mana sih Bu pembelajarannya gitu. Kalau ada beberapa yang sudah tahu Mas Yuda, karena kegiatan ini kita dulu pernah kolaborasi dengan beberapa guru. Iya. Cuman ada beberapa guru yang
yang belum pernah saya Mm-mm. kolaborasi gitu, Mm-mm. ada yang memang nggak tahu. Mm-mm. Rata-rata yang memang guru kami yang masih baru, Mas Yuda. Mm-mm. Tapi kalau guru-gurunya yang lama gitu, dia tahu kegiatan Mm-mm. saya biasanya kalau di kelas ngapain aja gitu. Mm-mm. Bikin aneh-aneh apa lagi Pokoknya gitu. inovatif gitu kan ya. Makanya ini pas sekali sebagai guru inovatif gitu kan. Karena Iya, dalam pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di sekolah itu selalu memunculkan inovasi-inovasi iya, baru sesuatu sehingga yang baru. sesuatu yang baru sehingga membuat pembelajaran itu tidak monoton gitu ya Betul, Bu betul ya. Jadi sekali. akan Ya, membuat suasana pembelajaran juga akan semakin asik asik. dan juga tentu saja para peserta didik juga akan semakin suka gitu ya. Iya betul. Jadi gini Mas Yuda, walaupun pelajarannya informatika, Mas Mm-mm. Yuda, saya tidak melulu menggunakan plug ya Mas Yuda, Mm-mm. langsung laptop, Mm-mm. PC kayak gitu juga enggak juga Mas Mm-mm. Yuda. Saya juga menggunakan yang basicnya unplug Mas Yuda. Mm-mm. Jadi tanpa komputer, Komputer. tanpa laptop, Mm-mm. tanpa HP pun tetap bisa Bisa. jalan. Jadi Bisa dengan Mas Yuda. menggunakan alat peraga Alat gitu ya. peraga, Oh, iya. luar biasa. Jadi semakin penasaran kan seperti apa sih nanti akan disampaikan juga nanti di Iya segmen boleh, berikutnya tapi ya. boleh. Oke. Nah, ini satu prestasi yang sangat membanggakan baik tidak hanya untuk diri sendiri ya, Iya, tapi juga untuk sekolah terutama iya, kan, kemudian betul. juga untuk keluarga juga Keluarga ya Bu juga, ya. betul. Dan juga teman-teman sejawat Sejawat. ya kan. Oke. Nah, pertanyaannya kan Bu Erna itu kan sudah banyak mengikuti berbagai kompetisi ya. Nah, sekarang saya tanya apa sih motivasi dari Bu Erna untuk selalu mengikuti kompetisi bahkan ini yang sifatnya nasional dan meraih Iya, juara gitu loh. iya. Apa ini motivasinya ikut Motivasinya ajang seperti ini? ini Mas Yuda, saya itu belum pernah ikut yang HGN. Oh Hari gitu. Guru Nasional itu saya Mm-mm. belum pernah ikut Mas Yuda. Mm-mm. Baru tahun ini gitu ya, dengan judul yang apresiasi Oke. gitu. Terus lihat apa namanya Mas Yuda, kategori-kategorinya Kategori-kategorinya. itu, Mm-mm. kok ini kayaknya cocok nih Kayaknya aku dengan masuk di situ iya deh gitu. gitu kan. Udah percaya diri ya. Kepedean ya. Pokoknya kayaknya nih pembelajaranku ini nih cocok nih Mm-mm. gitu kan. Apalagi yang sesuai dengan IKM Mas Yuda. Iya betul. Bagaimana sudah menerapkan IKM di sekolah gitu ya. IKM ya, dengan implementasi kurikulum merdeka ya. gitu. Mm-mm. Terus saya ambil ini aja dengan apa materi yang kayaknya sih orang-orang belum lah pakai yang saya lakukan Uh-uh. ini Mm-mm. gitu. Kan anak-anak seneng pakai Iya, yang kayak iya. gini. Udahlah saya mencoba Mas. Saya mencoba pembelajaran ini, terus saya tag video kan waktu pembelajaran ini. Terus saya masukin Mas Yuda. Mm-mm. Karena kemarin pekerjaannya terlalu banyak Mas Yuda. Saya nguploadnya itu pas di hari terakhir Mas Yuda. Oh, hari-hari terakhir. Hari terakhir pengumpulan. Mm-mm. Dan yang terjadi Mas Yuda, ternyata saya salah videonya Mas Yuda. Oh ya? Kok Ya, bisa? Yang saya upload Upload? adalah video full pembelajaran saya. Padahal yang diminta bukan itu Mas Yuda. Yang diminta harusnya Jadi yang diminta itu video kita memberikan apa namanya visualisasi dulu, menceritakan oke. gitu. Jadi videonya yang pembelajaran tadi itu Mas itu sebagai pelengkapnya gitu Mas Yuda. oke. Akhirnya saya sore-sore itu ngedit teman-teman. Motong gitu. Akhirnya Jadi lembur ya itu ya. lembur. Jadi saya take lagi gitu ya. Saya take lagi. Terus kemudian saya ngedit lagi, motong lagi karena kan ada batasan waktunya Mas Yuda. Oh iya, Maksimal berapa? 10 menit. Maksimal 10 menit. 10 menit. Oke. Jadi saya harus ngedit bagaimana saya bisa memanfaatkan video saya ini kurang dari 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit. Saya patokan saya adalah 10 menit gitu. Tapi kalau bisa tuh kurang dari 10 menit. kurang Ternyata 10 itu menit. cuma kurang 2 detik atau berapa Oh, itu iya? 10 menit gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan itu kan sampai jam 2-3 ya Mas Yuda. Akhirnya sore menjelang malam apa ya itu langsung saya upload ulang. Begitu saya upload ulang Mas Yuda, ternyata ada pengumuman perpanjangan Mas Yuda. Oh, ada pengumuman Karena kan mungkin perpanjangan. banyak yang pengen ikut lagi Iya, kan, betul. daftar lagi gitu. Tapi saya udah nggak mau lagi Mas Yuda ngedit lagi. Saya pokoknya Bismillah aja Mas Yuda. Saya yakin ini adalah awal pertama kali saya mengikuti HGN ini, HGN, kompetisi di HGN ini. Iya. Terus saya mikirnya gini Mas Yuda, kalau lolos, alhamdulillah. Oke. Kalau enggak, saya masih punya harapan lagi Kesempatan ke depan. ke depannya Iya, ya karena untuk saya ikut yakin lagi gitu ya. setiap hari guru pasti akan ada lomba. itu Nah itu betul. Mas Yuda. Oh, iya, Saya iya. cuman mikirnya, saya nggak mau ini Mas Yuda ngotot dulu, karena saya takutnya kalau saya ngotot, takutnya kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi saya ngalir aja. Cuma setiap hari diselawatin Mas Yuda. Oh gitu ya, itulah makanya Iya, doa itu penting doa. sekali.
Jadi setiap mau mendekati pengumuman itu Mas, itu selawatin dulu. Oh ya, Oke. ya tapi biar kenapa saya bersolawat itu juga biar hati saya itu juga tenang, betul, gitu. betul. Terus ikhlas Mas. Misalnya nanti kalau saya nggak lolos itu saya bisa ikhlas gitu loh. Oh ya berarti memang kami itu belum saatnya. Mungkin saya masih kurang, saya masih belum mampu. Harus memperbaiki lagi Iya, gitu Mas iya, Yuda. iya. Jadi ya sudahlah saya los aja seperti itu. Begitu ada surat itu, doanya terjawab gitu Terjawab ya. terkabul gitu Mas Oke. Yuda. Oh, luar biasa. Nah, sebetulnya lomba dalam rangka HGN kemarin ya, Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan berbagai kategori yang ada dan Ibu memilih yang kategori guru inovatif gitu ya. Nah, apa sih sisi menariknya di sini? Iya, karena kemarin itu di kategori guru inovatif itu Mas Yuda untuk melibatkan salah satu pemanfaatan teknologi. Iya, Oke. itu kuncinya nih Mas. Mm-mm. Kuncinya bagaimana bisa memanfaatkan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan IKM-nya di sekolah. Iya, Itu iya. udah kunci utama gitu. Terus di informatika ini kan juga termasuk pelajaran baru Mas Yuda, Nah, iya, selama betul. ada kurikulum baru kan yang kita sebut dengan kurikulum merdeka gitu. iya. Saya yakin kok mungkin teman-teman di luar sana belum memanfaatkan aset-aset gitu ya Iya, yang iya. ada di lingkungan kita, sekitar Betul. kita gitu ya, untuk kegiatan pembelajaran itu. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri Mas Yuda, berani untuk mencoba di luar yang mungkin orang lain tuh tidak. Kebiasaan. Iya. Di luar mainstream gitu Iya, ya. betul. Ini. Jadi pokoknya saya sudah nekat aja. Pokoknya saya maunya ini gitu. Ya, alhamdulillah nih Mas Yuda. Dan ternyata kan nyata ya, Nyata. hasilnya nyata gitu, Betul. dan dari usaha kerasnya, kerja kerasnya sampai yang lembur-lembur, Kau tahu Mas diikuti Yuda. dibarengi dengan doa yang tulus ikhlas gitu ya, akhirnya bisa meraih prestasi. Betul. Ya, oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, saya ingin tanya nih, sebetulnya punya idola nggak sih tokoh pendidikan itu? Tokoh idola pendidikan. Kalau idola pendidikan itu sebenarnya banyak ya Mas Yuda gitu. Cuman kalau saya lihat saya berkali-kali ketemu gitu ya, seperti kayak Pak Iwan Syahri Oke, contohnya, iya. kayak gitu. Itu Pak tuh Iwan Syahri ya. memberikan motivasinya itu luar biasa gitu. Jadi kebetulan nih Mas Yuda, saya beberapa kali itu kan ikut kegiatan dari PMM ya. Ya. Nah, beberapa kali itu saya ketemu beliau lagi gitu loh. Jadi waktu saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi Diskusi, bareng ha-ha. live gitu, itu tuh ya Allah gitu, senang banget gitu loh. Ada Mas rasa Yuda. ini ya, semangatnya semakin ini ya Bu ya. Iya, kalau awal kan cuma mendengarkan aja ya, bener-bener cuma jadi peserta itu dengerin gitu aja. Tapi begitu ditunjuk, iya ibu yang itu gitu, terus kita diskusi tuh Mas, itu kayak masuk lagi gitu loh. Mas Yuda, jadi Iya. semuanya langsung oh ya gitu, jadi ngena gitu. Iya. Tapi selain Pak Iwan juga banyak sih Mas Banyak Yuda juga ya. sebenarnya yang memang benar-benar menginspirasi saya ya. Cuman kebetulan yang benar-benar waktu saya pengen banget ketemu Pak Iwan sudah ketemu, pengen banget ngobrol berdua kayak gitu, sudah. Ya udah. Sudah terpenuhin gitu loh Mas Yuda gitu. Oke, dari situ akhirnya kan bisa mendapatkan inspirasi dari Iya, betul. beliaunya gitu ya. Oke. Baik, Insider Kasih juga sahabat BBGBDY dan Bu Erna, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan di segmen berikutnya kita akan menguak lebih dalam lagi tentang karya inovasi apa sih yang dilakukan ataupun Oke. diberikan oleh Ibu Nur Ernawati dalam pembelajaran, atau sehingga inovasi ini bisa mengantarkan Bu Nur Ernawati itu bisa meraih prestasi yang luar biasa sebagai seorang guru inovatif tingkat SMP tingkat nasional kemarin ya, Iya, tahun betul. 2023. Untuk itu kita akan jeda dulu, tetap di sini di Prestasi Anak Negeri Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Gerbang Guru Penggerak,
menyiarkan gagasan, inovasi, aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berbasis paradigma baru. Saya coba kepada mereka hal yang positif, apa yang bisa kamu temukan dari diri kamu dan kamu temukan dari diri orang lain. Ketika di kurikulum Merdeka ini pakai pembelajaran berbasis proyek, pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan ketika murid itu diuangke, maka eksistensi dirinya kan sudah muncul, sudah diakui. Nah, pasti bullyingnya nanti juga akan berkurang. Ikuti Gerbang Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Radio Edukasi BBGPDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja masih di program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Dan kali ini masih bersama dengan Yuda Wijasena. Jika narasumber berprestasi kita ada Ibu Nur Ernawati SPDGR. Beliau adalah guru dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta yang telah meraih prestasi sebagai terbaik satu guru inovatif SMP tingkat DIY tahun 2023 dan guru inovatif SMP tingkat nasional tahun 2023. Oke, kita masih stay di sini ya Bu Nur Ernawati ya. Oke, nah terkait dengan prestasinya Ibu ini ya sebagai seorang guru inovatif yang kemarin bahkan sampai menang sebagai pemenangnya gitu kan di tingkat nasional. Nah, karya inovasi apa sih yang ditampilkan waktu itu sehingga bisa mengantarkan Bu Nur Ernawati ini meraih prestasi yang sangat tinggi? Oke, Mas Yuda. Ini kebetulan kemarin waktu pas KBM-nya itu pembelajarannya materinya itu, Mas Yuda. Oh, gitu. Ya. Jadi saya mengambil judul itu seperti ini, Mas Yuda. Pembelajaran computational thinking menggunakan aplikasi Scratch dan Makey. Nah, Mas Yuda udah tahu belum Makey? Belum ini, aku belum nih. Makey apa ini ya? Orang tuh pada nanya Makey itu apa gitu kan, nggak pernah dengar Mas Yuda. Lihat aja belum gitu, baru denger ini apa itu Makey seperti itu. Jadi saya menggunakan itu Mas Yuda. Ya, kenapa saya menggunakan pola atau pembelajaran computational thinking gitu ya? Karena satu Mas Yuda, saya pengen mengajarkan anak-anak saya itu bisa belajar bagaimana memecahkan masalah Mas Yuda dengan menggunakan logika dan algoritmanya itu jalan walaupun itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya anak-anak itu kan sudah belajar Mas Yuda, belajar algoritma seperti itu sudah dari dia bangun tidur sampai nanti dia tidur lagi gitu ya. Sebenarnya semua itu sudah ada algoritmanya sebenarnya gitu ya. Terus menyelesaikan masalah ini bukan masalah pribadi ya Mas Yuda, bukan masalah suka sama ini siapa itu, bukan, tapi permasalahannya itu permasalahan tentang materi, tentang soal-soal seperti itu Mas Yuda. Jadi saya mencoba untuk itu biar anak-anak itu mampu gitu Mas Yuda. Sebelum dia menyerah, dia mencoba dulu. Ya. Okay. Karena mencoba dulu itu kan kalau misalnya kita belajar sendiri itu kan kalau sudah masih mentok gitu ya. Pasti kan akan bertanya Mas Yuda. Apa ya? Pasti kan bertanya. Bertanya yang pertama yang terdekat adalah mungkin kalau di sekolah itu adalah teman. Kalau di rumah mungkin bisa kakaknya, saudaranya, orang tuanya seperti Mas Yuda. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini baik secara individu. Maupun dengan kelompok, artinya dengan teman-temannya. Gitu. Harapannya juga mereka tuh bisa berkolaborasi Mas Yuda, bekerja sama. Itu dari computational thinking yang saya ambil. Nah, kalau Scratch-nya sendiri itu karena tentang codingan. Mas Yuda. Coding yang menurut saya ada beberapa materi coding itu ya yang saya berikan ke anak-anak. Cuman yang paling anak-anak suka itu yang Scratch ini. Karena di Scratch ini paling mudah Mas Yuda. Jadi codingannya tuh nggak pakai bahasa pemrograman gitu Mas Yuda. Yang harus mungkin lebih simpel kali ya. Lebih simpel karena cuman drag and drop aja. Gitu. Jadi blok kodenya itu udah ada Mas Yuda. Tinggal digabung-gabungin. Nanti karakternya ini jalan gitu.
Nah, saya pikir kalau teman-teman yang di luar sana mungkin guru-guru informatika atau guru-guru IPA atau mungkin yang lain tuh Mas Yuda, itu juga pasti sudah mengenal yang namanya Scratch. Kalau misalnya belum, ya ini saya kasih tahu ada loh aplikasi. Aplikasinya ya. Ya, namanya scratch.me.edu itu websitenya. Jadi itu bisa online atau offline Mas Yuda. Tetapi kalau saya ke anak-anak itu saya menyampaikan yang online saja Kak. Kenapa? Karena tampilannya juga lebih menarik gitu Mas Yuda. Terus kalau misalnya mau dikumpulkan itu cuman tinggal linknya aja Mas Yuda. Jadi nggak berat ngumpulin file-file seperti itu Mas Yuda. Kalau offline kan harus file dulu, download dulu kan, diunduh dulu gitu. Tapi kalau yang online itu enggak gitu. Nah karena mereka sudah bisa menggunakan Scratch-nya, itu saya compare Mas. Jadi waktu memainkan Scratch itu biasanya kan pakai ini Mas, pakai keyboard. Keyboard yang di laptop kita, yang ada di PC kita gitu kan Mas Yuda. Itu saya ganti dengan Meki Mas Yuda. Nah, Meki itu kayak ini. Seperti Mas apa Yuda. sih? Saya bawa. Nah, bisa ditunjukkan ya ke pemirsa ya. Oke. Meki. Jadi pengucapannya Meki gitu ya. Meki, iya. Tulisannya itu M A K E Y. Bacanya Meki gitu ya. Oh, iya. gitu ya. Jadi ini papanya Meki teman-teman. Nah, yang di bawah ini kabel USB-nya Mas Oke, Yuda. kabel USB. Nah, kabel USB-nya ini yang nanti kita colokin nih ke laptop kita. Nah, terus tadi kan kita sudah buat codingannya tuh Mas Yuda. Iya. Nah, tadi kan kalau misalnya kita mau main game atau mau mainkan kan menggunakan keyboard ya. Nah, di keyboard ini kita ganti pakai ini mainnya. Oh ya? Nah, menggunakan apa? Ini perantaranya Mas Yuda. Ya. Ini apa Mas Yuda? Apa istilahnya itu kabel ini ya? Capit buaya. Ya, capit buaya. Kalau dicari buayanya nggak ada ya. Nah, ini Mas Yuda. Jadi biasanya seperti ini Mas Yuda. Saya praktekin juga ya teman-teman ya. Jadi kita ambil misalnya kita ada berapa karakter yang akan dimainkan Mas Yuda. Kalau misalnya 4 karakter harus disetting dulu karakter yang dimainkan. Nah, ini Mas Yuda di sini kan ada anak panah Mas Yuda. Iya. Itu sebagai pengganti keyboard yang di laptop kita kan ada anak panahnya ya Mas Yuda ya. Atas, betul. bawah, kanan, kiri. Nah, misalnya kita mau ngambil yang di kiri nih Mas Yuda, kita cepit saja kayak gini. Masuk ya. Seperti ini. Terus kita mau ambil yang karakter kedua nih. Karakter kedua saya mau mainnya ke arah yang anak panah kanan. Biasanya kan anak-anak kan kanan kiri ya Mas Yuda. Terus yang karakter ketiga, misalnya saya kan punya 4 karakter ya. Saya kasih ke sini. Ini space ini Mas Yuda. Yang ini pengganti spasi nih. Oke, pengganti spasi. Iya, kalau yang kanan ini pengganti mouse Mas Yuda. Pengganti mouse. Iya, jadi kalau misalnya kita biasanya menggunakan mouse ya, klik gitu. Nah, ini pakainya ini. Terus kita masukkan gini Mas Yuda. Nah, kan sudah ditata nih Mas Yuda. Iya. Yang di bawah ini teman-teman tuh waktu mau memainkan Scratch-nya itu mau menggunakan medianya apa Mas Yuda? Kalau saya pakai buah-buahan. Oh, medianya buah-buahan. Ya. Ini pakai media apa aja bisa Mas Yuda? Kertas, mau daun, buah-buahan, uang, pensil, kunci, sembarang ya? Sembarang bisa Mas Yuda. Ya, perangkat ini. Nah, misalnya sudah kan Mas Yuda, sudah. Nah, terus ini ditambah lagi satu lagi. Satu kabel di bawah Mas Yuda. Ini namanya kabel ground Mas Yuda. Iya. Nah, groundnya ya. Jadi groundnya ini Mas Yuda, misalnya ini saya colokin nih ya USB-nya ke laptop nih. Misalnya. Ini contoh ya. Masukin. Mana nih lubangnya? Nah, ke sini Mas Yuda. Terus ini kita pegang Mas Yuda, ini kita letakkan aja nanti. Yang ini kita pegang groundnya. Oke. Ini biasanya ditaruh aja di meja ya. Terus kita mainkannya sudah nggak di laptop lagi. Tetapi ya di sini tadi ini dipencet aja. Tadi ini misalnya dipencet ini deh. Nah, ini yang dipencet nih. Nah, misalnya kan pakai ini ya. Ini yang dipencet. Tak. Ya, nanti bunyi Mas Yuda. Nah, kalau misalnya Mas Yuda contohnya lagi ya. Saya misalnya mau bikin piano Mas Yuda. Ini enggak saya mainkan ini Mas Yuda. Teman-teman nanti biar penasaran ini. Iya. Oke. Ini saya itu tuts piano ya. Tuts piano gitu kan. Ini saya kemarin kolaborasi nih contohnya nih ya. Sama guru seni teman musik. Guru seni musik ya. Oke. Namanya
menyanyikan lagu, bukan menyanyikan ding, memainkan lagu dengan menggunakan mic ini. Oh, Jadi kita sudah ngeset dulu. Jadi set dulu ya. Iya. Jadi tinggal memainkan Mas Yuda. Nah, ini nanti kita setting. Nah, memainkannya nanti seperti ini juga Mas Yuda. Ini contoh ya Mas Yuda ya dan teman-teman. Misalnya ini do, ya do. Terus Kemudian re-nya ke sini. Re, Mi-nya do, re, mi, yo. Ya, misalnya kan kayak gini nih Mas Iya. Yuda. Oke. Tadi berapa sih? 4 ya? 4. Nah, ini contohnya sampai fa. Ini kan, karena seperti ini teman-teman. Kalau sudah, ini harus dipegang Mas Yuda. Oke, yang groundnya harus dipegang. Iya. Terus misalnya pegangnya tangan kiri ya, tangan kanannya mencet. Oh gitu. Nah, nanti dia akan bunyi Mas sesuai dengan tadi yang sudah kita setting dia. Iya. Kalau do ya do, re ya re, seperti itu Mas Yuda. Nah, misalnya nih, saya main nih, Mas Yuda kan pengen nih. Terus Mas Seperti Yuda apa langsung sih? mencet gitu. Bisa bunyi nggak? Enggak ya? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau Mas Yuda megang saya, Harus groundnya yang dipegang ya. Mas Yuda megang saya aja gitu. Itu bisa ya. Nggak usah megang groundnya, bisa. Oh gitu ya. Nyetrum itu Mas Yuda. Tapi nyetrumnya bukan nyetrum alat listrik ya, tapi ada apa ya, kayak Ada penghantar ya. penghantarnya, supaya bisa berbunyi Terkoneksi di sini. dengan itu gitu ya. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Mas Yuda enggak, aku pinginnya megang groundnya Langsung sendiri gitu ya. nggak apa-apa selama kabel-kabel yang Lain? ini lain masih sisa. Oh gitu. Tapi kalau misalnya tidak bersisa gimana Mas Yuda? Padahal pengen main, ya udah pegang aja. Pegang temannya. aja gitu ya. Oh, Iya. pegang temennya. Asal jangan dipegang kepala temannya ya. Oke. Pegang aja tangan temannya. Nanti ini bisa bersuara. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau lihat seperti apa hasilnya gitu, boleh loh colek ke sosial media saya. Apa namanya? Ada di Instagram saya, @do_marsa. Itu Ulangi. @do_marsa. Marsa ya. Iya, Oke. bukan Marsa Endopirle. Kenapa saya kadang berbagi di sosial media, Mas Yuda, supaya saya bisa memberikan insight juga pada teman-teman. Kalau ada yang belum pernah gitu, saya nggak apa-apa kok. Misalnya, kok itu sama, justru malah saya senang Mas Yuda. Akhirnya maksudnya gini, apa yang sudah saya lakukan Menginspirasi orang lain Nah, gitu. itu. Terus anak-anak yang lain tuh juga merasa apa ya Mas Yuda? Ini kok ada sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakukan seperti itu. Mereka juga senang dan saya juga senang Mas Yuda. Iya dong. Berarti kan ketika saya menebar kebaikan pesannya tadi kan nyampe ya. gitu. Betul. Oke. Jadi ada beberapa ini Mas Yuda. Jadi tidak hanya piano saja Mas Yuda. Apa nih? Terus saya biasanya pakai yang kalau kolaborasi dengan Guru IPS itu pakai peta. Peta. Oke. Nanti di dalam petanya itu bisa kita record di dalam scratch-nya pakai suara kita sendiri Mas Yuda. Nanti kalau yang sekarang kan sudah terkenalnya pakai EA ya. Nah, anak-anak itu malah lebih lebih inovatif lagi dari gurunya. Jadi disuruh rekam sendiri gitu, dia memanfaatkan yang ada gitu ya. Jadi misalnya dia mau mencet, misalnya mau memperkenalkan candi apa gitu. Tapi kita sudah membuat programnya dulu di scratch-nya Mas Yuda. Jadi begitu dia mencet misalnya gambarnya Candi Prambanan, dia akan menyampaikan Candi Prambanan adalah bla 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 bla. Seperti itu. Nah, kalau yang saya kemarin Mas Yuda itu burung terbang Mas Yuda, balapan. Oke, burung balapan. Iya. Jadi itu bisa dimainkan. Saya kemarin bikinnya 4 burung Mas Yuda. Dari apa itu? Sama, saya menggunakan karakternya dari aplikasi Scratch-nya sendiri gitu. Cuman mediatornya gitu ya, saya pakai buah-buahan tadi. Kenapa saya sering pakai buah-buahan teman-teman? Karena anak-anak itu paling seneng kalau udah selesai praktek, Bu boleh dimakan. Oh boleh. Bisa gitu. dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan dan itu membuat mereka itu semakin ini Mas Yuda, makin semangat gitu. Ya? Kalau ada praktek itu lagi, Bu besok buahnya apa lagi? Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak pisang, apel kayak gitu, anggur itu bisa Mas Yuda. Jadi kasih buah-buahnya yang banyak aja gitu. Jadi kalau habis ya bisa dibagi-bagi gitu. Kalau yang seperti ini pengerjaannya lebih enak berkelompok Mas Yuda. Iya. Ya minimal 2 orang gitu. Jadi kalau minimal 2 orang ya. Iya minimal 2 orang biar dia bisa memainkan saling bekerja sama Mas Yuda. Jadi
pembelajaran ini tidak hanya mengutamakan teknologinya aja, enggak, tapi juga sisi kebersamaannya, iya betul. Kalau kerjasama ya. Iya betul Mas Yuda. Iya. Karena saya pikir gini, anak-anak tuh sekarang kan sudah kalau sama HP-nya itu kan sendiri asik sendiri gitu kan. Jadi saya coba mengubah bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman. Dan saya nggak mau ini Mas Yuda, ketika memasangkan itu kamu sama, kan biasanya kan anak-anak kan ini sama ini deket, saya change Mas Yuda. Artinya biar dia bisa main atau bekerja sama itu dengan teman yang lainnya. Iya, harus begitu Mas. Kalau ada yang protes itu enggak gitu, karena saya kan melihat itu kan dari hasil assessment awalnya dulu Mas Yuda. Jadi saya tahu karakter si itu, anak ini tentu saja kan beda dengan anak yang lainnya betul. ya. Kan ada grade-nya kan Mas Yuda. Jadi nggak mungkin saya akan menggabungkan anak-anak yang mungkin di bawah dengan anak yang di bawah, nggak mungkin maju Mas. Kenapa? Karena dia akan stuck. Betul. Tapi kalau mereka digabung dengan temannya yang lebih satu grade dari dia pasti akan bertanya, ini gimana? Nah, itu. Aku kok nggak bisa? Caranya gimana lagi? Selain dia bisa ngomong, dia juga percaya diri Mas. Karena apa? Karena kita beri kesempatan gitu untuk dia ngomong, untuk dia melakukan aktivitasnya. Nah, seperti itu Mas Yuda. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh ya Bu ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Nur Ernawati di kelas, dan ini dengan menggunakan teknologi gitu kan, dan ternyata kan asik sekali gitu ya, bahkan membuat penasaran para siswa gitu kan. Juga tentu saja ini bisa, mudah-mudahan nanti bisa dari pemirsa yang menyaksikan acara ini, wah mungkin nanti bisa langsung calling Bu Nur Ernawati, bisa ya. Cuma takutnya gini Mas Yuda, pasti kan nanya, ya kan sekolahnya ibu kan sekolahnya ini itu. Gitu kan, itu kan mahal gitu. Saya bilang dulu saya pribadi itu ya, kebetulan sama suami itu kan sama-sama guru informatika Mas Yuda. Kita beli pribadi Mas Yuda. Terus kita coba-coba iuran gitu ya. Patungan gitu ya. Kita coba karena apa? Karena tidak semua itu dulu ada Mas Yuda. Kan harganya memang mahal Mas Yuda. Harganya memang mahal. Tetapi saya yakin sekolah teman-teman itu kan ada dana BOS Mas Yuda. Itu bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan. Karena kalau saya itu kan misalnya minta untuk kegiatan pembelajaran, itu saya sampaikan dulu ke ibu kepala sekolah, ibu saya butuh alat peraga seperti ini, apakah diperkenankan gitu. Kira-kira harganya berapa, budgetnya berapa. Kalau memang masih mencukupi dana itu, ya sudah nggak apa-apa, bisa. Yaudah koordinasi dulu tuh sama ininya bendahara BOS. Terus kemudian tanya nih sama bendahara BOS, boleh nggak saya diberikan ini? Saya nggak beli sendiri Mas Yuda, saya langsung ke bendahara BOS aja. Jadi saya langsung nerima aja. Pokoknya yang pasti Ibu Nur memberikan spek-speknya ya, apa yang harus dibeli itu kan. Iya, pokoknya ini seperti ini. Nah udah, habis itu beliau juga kemarin tertegun, dia nggak menyangka juga apa yang dia belikan gitu. Ternyata wow gitu ya, sangat wow banget ya. Ternyata juara ya, menang ya gitu. Jadi itu TU ya, maksudnya bendahara BOS saya itu dia bangga sekali. Bangganya tuh padahal cuma memberikan ini loh Mas Yuda. Jadi dia merasa aku ikut andil nih gitu. Jadi kayak merasa terlibatkan gitu. Dan artinya kan kebermanfaatannya kan betul nyata ya. Bisa dirasakan, bisa dilihat gitu kan. Betul. Gitu ya. Dan ini kan nggak barang yang langsung habis ya gitu. Cuman hati-hati Bapak Ibu, perawatannya. Nah, memang butuh perawatan. Iya, jadi kalau di tempat saya itu saya kotak-kotakin gini Mas Yuda, setiap anak-anak sudah selesai mengerjakan harus dikembalikan ke tempatnya masing-masing gitu. Ya. Terus itu kan ada saya kasih tulisan Mas Yuda, papan ini ada 1 buah, USB-nya 1 buah, jumlahnya. Jadi dia harus mengembalikan itu sesuai dengan yang saya tuliskan gitu. Terus jangan diinjek, jangan jatuh. Jangan kena gitu, air misalnya gitu ya. Wah itu bisa nangis gitu ya gitu. Terus gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak itu, Bu ini kok nggak bisa jalan gitu. Kalau nggak bisa jalan itu biasanya salah, mungkin keliru tadi masang notnya atau masang ini harusnya di atas, dia masangnya di kiri. Nah seperti itu. Jadi saya coba sekarang dicek dulu itu sudah benar atau enggak. Jadi mereka bisa berpikir itu tadi dengan computational thinkingnya tadi Mas. Oh ya ternyata ini salah. Jadi tidak hanya mengandalkan guru aja Mas.
Jadi saya memfasilitasi mereka itu benar-benar ke student center. Oke. Jadi gurunya itu kita fasilitator aja. Kalau kamu memang kesulitan banget, oke, kita bantu. Tetapi selama anak-anak tuh bisa, maksudnya sendiri, terus bekerja sama dengan teman yang lainnya, itu kalau saya ini aja Mas, saya lepas. Lepas ya? Iya, artinya berarti mereka mampu nih, sanggup nih, seperti itu. Terus nanti teman-teman juga bilang loh, itu kan anak-anaknya yang berat kan karena anak-anaknya sudah ini. Loh enggak, sebenarnya sama aja Mas Yuda. Mau di beberapa sekolah, mau negeri mau swasta, kalau kita memberikan umpannya gitu ya, memberikan umpannya yang mungkin sesuatu yang berbeda, mereka juga pasti akan tertarik ya. Jadi kitanya aja jadi guru yang harus banyak ide-idenya gitu ya, supaya umpan-umpan kita itu gitu ya kena gitu loh ke mereka gitu. Jadi nggak cuman mengandalkan udah Kak masuk kelas, kalau pelajaran informatika tinggal ngetik enggak kayak gitu Mas Yuda. Tapi saya juga pengen anak-anak itu belajar ya mandiri, bisa bekerja sama tadi Mas Yuda. Tantangannya kan itu Mas Yuda. Apakah di sekolah saya itu anaknya lancar-lancar jaya semua? Oh tentu tidak. Ya. Semua itu sama di sekolah, mau negeri mau swasta itu sama kasusnya. Cuman bagaimana kita bisa membangun gitu loh Mas Yuda. Membangun si anak-anak tadi itu biar bisa up gitu. Kalau saya itu cuman pengennya gini Mas Yuda, anak-anak itu saya berani untuk percaya diri Mas Yuda. Oke, percaya diri ya. Dengan modal percaya diri itu saya yakin kok dia itu dari yang bilang tidak bisa pasti akan bilang bisa. Tapi kalau dia nggak percaya diri Mas Yuda, yang ada cuman diem, ditanya cuman diem, sudah paham kayak gitu kan nggak jelas ya itu ya. Jadi itulah untuk memberikan anak-anak tadi yang mungkin diam, anak-anak yang cenderung belajarnya masih di bawah rata-rata itu Mas Yuda, itu mereka bisa up lagi. Oke. Dari inovasi-inovasi yang sudah diberikan ataupun dilakukan oleh Bu Nur Ernawati dalam pembelajaran, nah sejauh ini bagaimana sih respon dari anak-anak sendiri? Saya pengen tahu nih. Ya responnya seneng Mas. Bu besok lagi ya. Oh gitu ya. Kalau ada kelas lain yang belum dapet, kita kok belum Bu, kita kapan ya, kan nunggu giliran jadwalnya. Ada jadwalnya kok ya. Kan ada jadwalnya, cuman kan kadang kenapa belum sampai di kelas yang lain gitu. Mungkin hari itu kan harusnya saya masuk, tapi pas hari libur. Kemudian pas ada kegiatan, berarti kan mundur kan Mas ngasih pembelajarannya. Cuman kalau untuk yang Scratch dan sebagainya itu memang saya kadang buatin tutorialnya juga Mas. Nanti kita upload ke Google Classroom. Kebetulan kami LMS-nya menggunakan Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Memanfaatkan akun belajar ID, biar lebih safety gitu Mas Yuda. Jadi saya kembali ke sana, terus nanti kalau pas ini baru saya bawakan. Tapi kalau misalnya anak-anak tuh saya mau pinjam, silahkan. Tetapi tolong dikembalikan lagi di tempatnya. Gitu. Jadi anak udah paham Mas, kalau ini harganya mahal. Jadi kalau misalnya kisarannya sampai berapa ya? Tahu nggak sih? Jut-jut. Oh jut-jutan Tapi ya. kalau yang di toko Oyan itu kemarin ada yang di sekitar 600-an itu ada. Di Onion ya. Onion itu dan hijau juga ada. Oh gitu. Tapi sebelum ngehits kemarin itu 300 ada. 300-an ya. Mungkin itu ya mungkin KW ya. Tapi ya nggak apa-apa selama masih bisa dipakai gitu ya. Sesuai dengan budget gitu ya. Tapi walaupun 300-600 itu nyatanya masih bisa terpakai gitu Mas Yuda. Kalau ini sudah berapa tahun ya, dan alhamdulillah satu pun belum ada yang rusak. Jadi kita bisa dulu beli cuma 2 Mas Yuda awalnya. Ini kan dalam setiap pembelajaran kan selalu ada ya, katakanlah misalnya misalnya dalam seminggu bisa untuk pembelajaran berapa kali gitu ya kan? Selama materinya masih yang sama Mas Yuda. Betul, masih dipakai. Baik Bu Ernawati, luar biasa sekali. Kita sudah tadi sudah melihat bagaimana Bu Nur Ernawati memperagakan juga menunjukkan hasil inovasinya dalam pembelajaran. Yang mana dari hasil inovasinya tersebut akhirnya bisa mengantarkan Bu Nur Ernawati melenggang ke Jakarta meraih prestasi yang luar biasa, yaitu sebagai guru inovatif tingkat SMP di tingkat nasional tahun 2023. Oke, tepuk tangan dong. Iya dong. Harus puasa Mas Yuda. 2 tahun enggak boleh ikut dulu. Oh, memang
Ada aturan seperti itu ya? Ada aturannya. Jadi memberikan kesempatan yang lain. Memberikan gitu. kesempatan kepada yang lain ya, Iya. untuk juga bisa berkompetisi Iya, ya. betul. Padahal saya kemarin gini Mas Yuda, alhamdulillah saya menang, besok mau ikut lagi. Gitu. Itu benar-benar jadi penyemangat loh Mas Yuda. Betul ya. Tadinya saya kan benar-benar sama sekali ketika ada perlombaan hari guru itu saya nggak pernah mengikuti Mas Yuda. Bukan karena malas Mas Yuda, selalu ketinggalan info. Mungkin nanti ikut di kategori yang lainnya mungkin kali ya. Iya, semoga ada, Semoga Mas ada Yuda. gitu ya. Iya. Oke, kita tunggu aja ya. Iya, betul. Oke, baik Bu Nur, kita akan jeda dulu. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Nanti Oke. akan kita lanjutkan lagi. Yang pasti Insan Edukasi jangan kemana-mana, tetap di sini karena saya akan kembali setelah kita menyimak beberapa hasil yang berikut. Tetap di Prestasi Anak Negeri Radio Edukasi. Bapak Ibu Guru penggerak komunitas belajar, sekarang tersedia area komunitas belajar di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 3 jenis area komunitas belajar yang dapat Bapak Ibu gunakan, yaitu area luar ruang atau outdoor, area di dalam ruangan atau indoor. Area outdoor dan indoor ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk peserta dengan kapasitas maksimal 30 orang. Khusus untuk indoor dan outdoor, hanya diperuntukkan bagi komunitas belajar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika diperlukan, BBGP-DIY juga menyediakan narasumber untuk memfasilitasi pengguna area komunitas belajar. Jenis area yang ketiga adalah area online atau daring. Di sini Bapak Ibu dapat bersiaran di Radio Edukasi BBGP DIY. Waktu penggunaan layanan area komunitas belajar dimulai pada jam 1 sampai 4 sore atau menyesuaikan kesepakatan antara BBGP DIY dengan komunitas belajar. Prosedur permohonan pelayanan sangat mudah. Komunitas belajar mengajukan permohonan penggunaan fasilitas melalui Supokja Pemberdayaan Komunitas. Permohonan mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan, jumlah peserta dan instansi asal, serta materi atau topik yang ingin Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, sesuai disposisi dari Kepala BBGP DIY, maka Supokja Pemberdayaan Komunitas akan mengatur permohonan penggunaan area komunitas belajar dan mengkomunikasikannya dengan urusan rumah tangga. Ayo daftar sekarang. Penggunaan area komunitas belajar ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Silakan menghubungi kami melalui surat elektronik pemberdayaan-komunitas.bbgpdiy@gmail.com. Jangan lupa tuliskan area kombel pada subjek email dan isilah formulir pendaftaran di alamat bit.ly/daftar-area kombel. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Merdeka belajar, belajar dari mana saja di dalam komunitas belajar. Baik, masih di Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali dalam program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi, dan masih bersama Yuda Wijasena. Juga ada Ibu Nur Ernawati SPD GR. Beliau adalah guru dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Masih stay ya Bu ya? Oke, masih semangat gitu masih ya. semangat. Oke, kita masih ada satu segmen lagi ini, dan saya ingatkan lagi, selamat bergabung juga untuk Insan Edukasi juga sahabat BBGB DIY yang kali ini baru saja menyimak melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi, atau yang kali ini baru saja menyaksikan melalui kanal YouTube BBGB DIY. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan prestasi dari Ibu Nur Ernawati ini ya, selaku terbaik satu guru guru inovatif SMP tingkat DIY dan guru inovatif SMP tingkat SMP untuk tingkat nasional ya. Oke. Nah, sejauh ini kendala-kendala apa sih yang Ibu temui? Untuk Katakanlah dalam pembelajaran di sekolah ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. kalau untuk pembelajaran Mas sama nih, maksudnya begini. Materi informatika itu baru. Mas Yuda. Oke.
gurunya juga perlu belajar. Iya ya, harus selalu mengikuti kan perkembangan ya. Betul, harus up to date Mas Yuda. Jadi saya juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan itu Mas Yuda. Mau BIMTEK, mau pelatihan, mau online itu saya sering ikutin supaya apa? Supaya anak-anak saya itu bisa mendapatkan itu loh Mas, sesuai dengan capaiannya gitu loh. Kan kalau sekarang kan CP-nya informatika tuh ajaran baru kan juga baru nih Mas. Dipersempit lah ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi saya harus belajar dulu lagi. Jadi ketika nanti saya memberikan ke anak-anak itu tidak mentah dan tidak mental gitu loh Mas Yuda. Saya sudah punya nih menu-menunya itu seperti ini yang mau saya sampaikan ke anak-anak itu seperti ini. Kalau sudah berarti tinggal saya mau tak bikin apa nih kelas saya gitu Mas Yuda. Harapannya apa sih, maunya seperti apa? Ya harapannya anak-anak itu tetap semangat Mas Yuda. Jadi ada beberapa anak memang yang dari daerah-daerah terutama Mas Yuda. Kan kalau sekolah kami kan banyak dari daerah juga. Dari luar-luar pulau terutama. Yang dulu sekolahnya itu juga nggak pakai laptop, nggak pakai komputer Mas Yuda. Masih sangat apa ya istilahnya kan keterbatasan ya Bu ya, gitu. Sarana dan prasarana walaupun di rumahnya ada Mas Yuda, tetapi kan bagaimana memanfaatkannya kan belum. Paling banter ngetik, main game, sosial mediaan gitu kan. Nah mungkin kan seperti itu aja, tapi belum sampai memanfaatkan apa yang kamu punya ini bisa untuk dimanfaatkan yang lain gitu Mas Yuda. Itu juga harus prepare gitu Mas Yuda. Kebetulan saya tuh guru tunggal Mas Yuda. Guru tunggal ya? Guru tunggal. Ngajar ya 420-an siswa. Sendirian ya? Sendiri. Dan saya harus bisa mengenal satu persatu anak gitu ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Bagaimana karakteristiknya Mas Yuda. Bagaimana dia gaya belajarnya kayak gimana itu sampai hafal. Kalau si ini itu lebih banyak kinestetik. Jadi walaupun di lab itu ya juga jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan ya izin ke belakang kayak gitu. Jadi ada kesepakatan. Ya, boleh izin ke belakang kalau ini sudah selesai dulu dan seperti itu. Nah, saya mengakalinya itu ya dengan berbagai kegiatan ini Mas Yuda. Jadi harus dicarikan kegiatan yang membuat mereka itu nggak bosan. Betul. Gitu. Jadi sama anak yang tadi misalnya pendiam apa itu sama Mas Yuda. Itu sama. Jadi nanti kalau pas pembelajaran kayak gini Mas Yuda, seret gitu ya. Kalau yang sudah duluan, yang sudah expert kayak gitu, saya minta mereka tuh jadi tutor teman sebaya Mas Yuda. Jadi membantu saya nih. Bukan saya nggak mau ngajar loh ya. Karena kan kalau di kelas itu memang harus satu persatu dilihat Mas Yuda. Dia bikin ini tuh sampai mana gitu. Kalau dengan tutor teman sebaya itu dia bisa membantu teman yang lainnya. Kesulitannya di mana? Dia yang membantu dan itu senang Mas mereka. Jadi kalau misalnya sudah selesai Kak, sudah boleh minta tolong, iya bantu teman yang lainnya, tuh semangat Mas Yuda. Jadi asisten ya sebutnya gitu. Jadi senang kayak diberi kesempatan, diberi amanah gitu ya. Oh ini yang ini bukan jadi gurunya tapi ini Bu, ini saya sudah selesai. Oke, nanti saya tanyakan lagi ada yang masih kesulitan berapa orang gitu. Nanti kita bagi. Misalnya kamu yang di sisi sana, Bu Era yang di sisi sini. Jadi nanti kalau sama-sama sudah selesai ya sudah yuk main game bareng gitu. Jadi di akhir pembelajaran kalau waktu saya masih ya main game Mas. Nah sejauh ini apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi untuk Ibu sendiri? Kalau tantangannya sekarang ini ya tadi selain murid ya Mas. Pertama murid. Yang kedua itu sumber daya. Sumber daya itu yang ini tadi Mas. Ini kan belum punya banyak banget ya. Karena kan kalau di kelas itu kan supaya lebih kondusif, ini juga harus mencukupi. Idealnya mencukupi ya. Gitu. Jadi idealnya itu bukan karena kita nggak mau membeli, bukan itu. Karena memang di pasarannya itu agak sulit dicari ya, sulit ya. Gitu. Terus kalau yang lain itu misalnya sumber daya yang lain kayak media pembelajaran atau sumber belajar yang lain itu sudah ada ya. Sudah ada. Jadi ya itu tadi Mas, bagaimana saya harus mencari lagi sumber daya terutama yang ini gitu ya untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak gitu. Itu aja sih Mas kalau untuk tantangan yang dihadapi untuk ini ya. Sama itu tadi anak-anak saya yang yang bener-bener belum pernah belajar ini Mas. Sampai pertama kali ya anak SMP kelas 7 itu ya. Waktu sama saya itu
Bu, ini yang buat gedein yang mana? Mm-mm. Masih bertanya, Mas? Iya, iya. Ini yang buat gedein yang mana? Gedein apa nih? Volume. Itu loh Bu, ini kan hanya kecil, itu kan hanya gede, gimana Bu caranya? Nah, seperti itu. Ternyata masih ada yang bertanya, Mas Yuda. Oh iya, ternyata memang kemampuan anak itu kan beda-beda, Iya, Mas Yuda. betul. Ya seperti itu. Jadi saya harus memang melakukan, walaupun judul saya itu tadi nggak ada diferensiasinya ya, Mas. Iya, iya. Tapi di dalam pembelajaran ya memuat Diferensiasi. gitu. Oke. Itu tantangan terbesar loh, Mas, Iya, dengan betul, jumlah betul. siswa yang sebanyak gitu. Oke, dari hasil inovasi dalam pembelajaran yang tadi sudah disampaikan dan ditunjukkan kepada pemirsa gitu ya. Nah, ini seberapa besar kebermanfaatannya ke depan ini? Insya Allah sangat bermanfaat kalau saya. Oke. Selama pembelajaran informatika itu selalu masih ada, dan ini tidak harus informatika kok, Oke. Mas Yuda. Jadi kalau saya lebih sering kolaborasi, Mas, sama guru matematika, Oke, guru matematika guru bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris juga. guru musik. Musik ya, Nah seni kemarin ya. juga habis kolaborasi dengan guru prakarya, Mas. Oke. Memanfaatkan scratch-nya. Jadi dia buat prakarya-prakarya itu dari clay doh itu loh, Mas. Dari clay itu, terus kemudian claynya difoto, Foto. itu yang dijadiin karakter di Karakter. scratch-nya. Oh, Iya. Itu yang dikasih coding-codingnya yang itu, Mas. Jadi kemarin juga di tempat saya tuh kebetulan ada SLC, Mas. Student Lead Conference. Oke, Student Lead Conference. Ya, itu mengundang orang tua ke sekolah. Mm-mm. Anak-anak itu hasil karyanya itu dipajang semua, dipamerin. Mm-mm. Dia yang presentasi sendiri ke orang tuanya. Oh, iya. Jadi ini hasil karya saya nih kemarin, kolaborasi informatika dengan prakarya, ini dengan seni musik misalnya, itu dia mempresentasikan sendiri. Dan orang tua itu juga memberikan sampai bilang, anakku udah bisa seperti ini ya gitu. Heran ya. Heran gitu. Udah diajarin seperti ini gitu. Ya saya ngajarin itu kan karena anak-anak itu mampu dan memang kurikulumnya ada gitu. gitu Tapi ya. kalau zaman dulu kurikulumnya nggak ada, saya tetap ngajarin loh, Mas Yuda. Saya nggak mau anak-anak saya tuh lulus dia tidak bisa apa-apa gitu, Mas Yuda. Jadi saya pengennya anak-anak itu nanti lulus membekali dia pembelajaran informatika ini gitu ya, tidak monoton, tidak itu aja, tapi dia bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah gitu. Siapa tahu ya, Mas, nanti mereka lulus itu malah melebihi saya, Nah, Mas Yuda. itu harapannya kan Harapannya seperti itu ya. Oke. Baik, Bu Nur Ernawati, dan ini tidak terasa juga nih kita sudah hampir 1 jam ya untuk menemani Insight Edukasi di program Prestasi Anak Negeri, dan kita tadi sudah menyimak bagaimana sih Ibu Nur Ernawati ini menunjukkan hasil inovasinya dalam pembelajaran, sehingga dari hasil inovasi ini bisa mengantarkan Bu Nur Ernawati bisa melenggang ke Jakarta, bahkan bisa meraih prestasi yang sangat luar biasa ya. Oke, nah barangkali nih ada tips atau kiat untuk para guru ya, yang nantinya mungkin pengen ikut lomba seperti Lomba ini. lagi ya. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, siapkan teman-teman pembelajaran yang inovatif yang orang lain itu belum pernah melakukan. Tetapi itu benar-benar dari ide kita, Mas Yuda. Terus yang kedua, buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Gak ada salahnya tuh mencoba gitu ya. Gagal itu hal yang wajar. Tapi kalau kita tidak pernah gagal, berarti kita nggak wajar. Bukan gitu ya. Tetapi kalau kita nggak mencoba, tidak gagal duluan gitu ya, kita tidak punya pengalaman gitu, Mas Yuda. Dan buat teman-teman guru yang swasta seperti saya gitu ya, ayo jangan minder gitu. Nah itu ya, percaya diri gitu ya, bahwa semua sekolah itu sama gitu ya, tergantung kitanya kok. Jadi kalau kitanya mau dan kita mau mencoba untuk berkompetisi gitu ya, kita insya Allah kalau itu rezeki kita dan kita yakin pasti itu rezekinya teman-teman semua setelah ini. Gitu, Mas Yuda. Oke, baik, closing statementnya apa ini? Silakan. Tetap semangat, pantang menyerah, gagal kita coba lagi. Sip. Oke, tepuk tangan dong. Baik, Bu Nur Ernawati, terima kasih sudah hadir di studio Radio Edukasi melalui program Prestasi Anak Negeri, membangun karakter diri untuk meraih prestasi. Semoga prestasi-prestasi dari Ibu Nur Ernawati, juga inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang sudah kita sharingkan tadi, semoga ini bisa menginspirasi para guru yang menyimak acara ini, juga seluruh guru yang ada di Indonesia, sehingga nanti bisa berkarya juga untuk menghasilkan inovasi yang baru juga, sehingga nantinya
bisa juga meraih prestasi seperti Ibu Nur Ernawati Iya, ya. betul Mas Yuda. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Tentu saja saya Amin. tunggu dengan prestasi yang barunya. Gitu ya. Udah ada loh Mas. Udah ada ya, waduh. Habis lulus Habis kemarin lulus Mas. ya. Iya. Ih, apa ya? Pokoknya rahasia dulu Rahasia gitu ya. dulu ya. Oke, terima kasih ya Bu Nur Sama-sama, Ernawati ya. Mudah-mudahan di Mas lain Yuda. kesempatan bisa siaran lagi bersama Yuda Wijasena ya. Oke, siap. Oke. Dan terima kasih juga Insight Edukasi juga sahabat BPGBDI yang hingga saat ini masih setia mengikuti acara prestasi anak negeri Radio Edukasi. Dan thank you juga. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program prestasi anak negeri setiap hari Kamis pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri acara ini. Saya Yuda Wijasena Saya Nur Ernawati. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur.